Kepolisian Resor Bogor, Jawa Barat mengungkap kasus penemuan potongan tubuh manusia atau mayat dalam koper berwarna merah di Desa Singabangsa, Tenjo, Bogor dengan tersangka berinisial DA. Apa motif tersangka tega memutilasi korban? Kita akan perbaharui informasinya bersama Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes R. Sigiro. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Reja. Pak, kemarin pelaku sudah diamankan di sekitaran Yogyakarta. Apakah pelaku saat itu berusaha untuk kabur? Alhamdulillah kita amankan pelaku di Yogyakarta, tepatnya di daerah Bumijo, dalam keadaan kooperatif dan yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan sama sekali kepada petugas kami. Oke, tapi apakah saat itu memang berusaha untuk kabur menghindari dari pembunuhan yang sudah dilakukan? Untuk kabur memang selama 2 hari setelah eksekusi atau setelah kejadian yang dilakukannya memang pelaku berusaha kabur dari mulai ke wilayah Tangerang, Banten, kemudian sampai ke Yogyakarta dan berhasil kita tangkap. Namun saat penangkapan di TKP penangkapan yang bersangkutan kooperatif dan pasrah diamankan oleh petugas kami. Baik, Pak Yohanes, sejauh ini apakah memang motif dari pelaku atau modus juga sudah dilakukan, sudah diketahui maksudnya modus dari pelaku melakukan aksinya ini? Baik, setelah kami amankan dan kami bawa ke Mako Polres Bogor, kami lakukan pemeriksaan secara intensif kepada pelaku ataupun tersangka. Berdasarkan pengakuan dari tersangka, motif dari yang bersangkutan melakukan pembunuhan dan mutilasi kepada si korban adalah si korban meminta pelaku untuk melakukan handjob atau hubungan sesama jenis kepada si pelaku yang membuat pelaku tidak terima dan terjadi cekcok perkelahian antara mereka berdua sehingga si pelaku menusuk leher korban sampai tewas dan setelah itu si pelaku mencari cara untuk melenyapkan jenazah ataupun mayat korban, maka mencoba memotong-motong mayat korban menggunakan pisau tetapi tidak berhasil sehingga si pelaku mencari alat lain dan didapatkanlah di sebuah toko mesin potong atau gerinda yang membuat si pelaku berhasil memotong-motong bagian tubuh korban dan membuangnya di tempat kejadian penemuan mayat di Tenjo hari Rabu kemarin. Oke, Adapun modus operandinya, pelaku menusuk leher si korban menggunakan pisau, setelah tewas baru memutilasi menggunakan gergaji besi atau gerinda. Oke, berarti bisa dibilang bahwa pelaku dan korban ini punya hubungan sebelumnya? Baik, berdasarkan pemeriksaan bahwa si pelaku ini berkenalan dengan si korban itu pada bulan Desember, sekitar 4 bulan yang lalu, di mana si korban menggunakan transportasi online atau Grab Car dan mendapatkan si pelaku sebagai supir online-nya. Kemudian dari situ perkenalan mereka dan si pelaku diminta oleh si korban untuk menjadi supir pribadi dari si korban. Disitulah hubungan mereka semakin dekat dan si pelaku beberapa kali memang tinggal atau tidur menginap di tempat tinggal si korban. Demikian, Pak Reza. Baik, Pak Yohanes, ini berdasarkan psikologi forensik ada 2 kemungkinan terjadinya mutilasi. Yang pertama adalah untuk menghilangkan jejak ataupun faktor emosi yang tidak tertahankan. Dari 2 kemungkinan tadi, berdasarkan keterangan dari pelaku, mana yang lebih sesuai dengan kasus ini? Baik, sekali lagi motif yang sebenarnya masih kami terus dalami dan dipastikan. Mungkin nanti kami juga akan membutuhkan tenaga ahli dari psikologi forensik seperti yang tadi Pak Reja katakan. Tapi yang pasti dari keterangan pelaku seperti tadi saya sampaikan, ada indikasi bahwa si korban meminta hubungan sesama. Tetapi ada juga fakta hukum yang kami temukan di mana si pelaku mengambil sejumlah uang korban di ATM-nya hingga saat ini yang dapat kami telusuri sejumlah 30 juta dan masih terus kami telusuri beberapa barang berupa handphone, sepatu, bahkan pakaian korban yang dibawa oleh si pelaku pada saat pelariannya. Demikian, Pak Reza. Pak Yohanes, sejauh ini dari berdasarkan keterangan yang sudah diterima, apakah ada kemungkinan juga tersangka lainnya? Kami pastikan untuk kejadian ini tersangkanya tersangka tunggal atau pelaku tunggal, Pak Reza. Baik, baik. Dari berdasarkan keterangan dari tersangka ini, apakah memang sebelumnya sudah pernah ada cekcok terlebih dahulu, ini menjadi emosi yang memuncak atau seperti apa?
Masih kami dalami. Sampai saat ini pelaku masih kami periksa tambahan, masih kami interogasi secara intensif di kantor kami. Saat ini pun juga masih dalam kepemimpinan dan pengawasan kami di kantor Satreskrim Polres Bogor. Demikian, Pak Reza. Baik, baik. Terkait dengan kejiwaan dari tersangka sendiri, apakah memang sudah diperiksa atau ada rencana untuk melakukan pemeriksaan juga? Ya, kami rencanakan itu akan kami lakukan nanti, Pak Reza. Baik, terkait dengan korban, apakah memang sudah ada rekan ataupun keluarga dari korban yang datang untuk melihat kondisi dari korban saat ini? Ya, alhamdulillah adik kandung dari korban serta dengan keluarga besar korban sekitar 5 orang saat ini sudah berada di Mako Polres Bogor dan juga sedang kami lakukan pemeriksaan tentang karakter korban maupun latar belakang korban yang sebenarnya sehingga kita mempunyai pembanding keterangan dengan keterangan si pelaku atau tersangka. Baik, baik. Bagaimana dengan sisa potongan tubuh dari korban? Apakah memang sudah ditemukan atau sudah mengetahui di mana titik untuk mencarinya, Pak Yohanes? Baik, memang si korban ini pada saat setelah melakukan, dia membuang barang-barang maupun potongan tubuh korban secara terpisah. Sebagai contoh, pakaian korban, spray, bed cover yang berlumuran darah itu si pelaku membuang di pinggir jalan tol Cikupa dan sudah berhasil kita temukan. Kemudian untuk bagian yang kita temukan di dalam koper seperti kita ketahui yaitu bagian tubuh dan kedua tangan. Untuk kepala dan kaki itu dia buang bersama dengan gerinda itu di sebuah sungai di daerah Tiga Raksa. Dan saat ini baru saja kami dapat informasi ada satu kaki mengambang berhasil ditemukan oleh tim kami bersama dengan warga dan saat ini kami coba evakuasi untuk memastikan bahwa kaki tersebut juga merupakan kaki dari korban dan tentunya ke depan juga kami terus melakukan pencarian terhadap bagian tubuh korban yaitu kepala dan kaki yang satu lagi supaya bisa utuh mayat ini nantinya dikebumikan secara layak oleh keluarganya. Demikian, Pak Reza. Baik, baik. Tentu kita harapkan bisa segera terkumpul dan juga tadi dikatakan bisa segera dimakamkan dengan layak dan update dari kasus ini juga masih kami akan tunggu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes R. Sigiro. Selamat malam, salam sehat. Terima kasih. Selamat malam, Pak Reza.